Oke, di sini kita akan mengulas kembali sejarah tentang Mesir kuno. Pasti kalian pada lupa tentang sejarah Mesir yang penuh akan misteri dan peninggalannya. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika, yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 SM, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemes sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Sejarah Mesir. Pada akhir masa Paleolitik, iklim Afrika Utara menjadi semakin panas dan kering. Akibatnya, penduduk di wilayah tersebut terpaksa berpusat di sepanjang Sungai Nil. Sebelumnya, semenjak manusia pemburu pengumpul mulai tinggal di wilayah tersebut pada akhir Pleistosen Tengah, sekitar 120.000 tahun lalu, Sungai Nil telah menjadi urat nadi kehidupan Mesir. Dataran banjir Nil yang subur memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan pertanian dan masyarakat yang terpusat dan mutakhir, yang menjadi landasan bagi sejarah peradaban manusia. Periode Pradinasti. Pada masa pra dan awal dinasti, iklim Mesir lebih subur daripada saat ini. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana berhutan dan dilalui oleh ungu lata yang merumput. Flora dan fauna lebih produktif dan Sungai Nil menopang kehidupan unggas-unggas air. Perburuan merupakan salah satu mata pencaharian utama orang Mesir. Selain itu, pada periode ini, banyak hewan yang didomestikasi, sekitar tahun 5500 sebelum Masehi. Suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Peradaban mereka juga dapat dikenal melalui tembikar dan barang-barang pribadi, seperti sisir, gelang tangan, dan manik. Peradaban yang terbesar di antara peradaban-peradaban awal adalah Badari di Mesir Hulu, yang dikenal akan keramik, peralatan batu, dan penggunaan tembaga. Di Mesir Utara, Badari diikuti oleh peradaban Amratia dan Gerzia, yang menunjukkan beberapa pengembangan teknologi. Bukti awal menunjukkan adanya hubungan antara Gerzia dengan Kanaan dan pantai Byblos. Sementara itu, di Mesir Selatan, peradaban Nakoda, mirip dengan Badari. Mereka mulai memperluas kekuasaannya di sepanjang Sungai Nil sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Sejak masa Nakoda pertama, orang Mesir pradinasti mengimpor obsidian dari Ethiopia untuk membentuk pedang dan benda lain yang terbuat dari flek. Setelah sekitar 1000 tahun, peradaban Nakoda berkembang dari masyarakat pertanian yang kecil menjadi peradaban yang kuat. Pemimpin mereka berkuasa penuh atas rakyat dan sumber daya alam lembah Sungai Nil. Setelah mendirikan pusat kekuatan di Hierakonpolis, dan lalu di Abydos, penguasa-penguasa Nakoda ketiga memperluas kekuasaan mereka ke utara. Kerajaan Lama. Kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan teknologi dibuat pada masa Kerajaan Lama. Kemajuan ini didorong oleh meningkatnya produktivitas pertanian, yang dimungkinkan karena pemerintahan pusat dibina dengan baik. Di bawah pengarahan wazir, pejabat-pejabat negara mengumpulkan pajak, mengatur proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, mengumpulkan petani untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan, dan menetapkan sistem keadilan untuk menjaga keamanan. Dengan sumber daya surplus yang ada karena ekonomi yang produktif dan stabil, negara mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal dan menugaskan pembuatan karya-karya seni istimewa. Piramida yang dibangun oleh Djoser, Khufu, dan keturunan mereka, merupakan simbol peradaban Mesir kuno yang paling diingat. Seiring dengan meningkatnya kepentingan pemerintah pusat, muncul golongan juru tulis, ses, dan pejabat berpendidikan, yang diberikan tanah oleh Fir'aun sebagai bayaran atas jasa mereka. Fir'aun juga memberikan tanah kepada struktur-struktur kultus kamar mayat, dan kuil-kuil lokal.
Untuk memastikan bahwa institusi-institusi tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk memuja Fir'aun setelah kematiannya. Pada akhir periode kerajaan lama, 5 abad berlangsungnya praktik-praktik feudal, pelan-pelan mengikis kekuatan ekonomi Fir'aun. Fir'aun tak lagi mampu membiayai pemerintahan terpusat yang besar. Dengan berkurangnya kekuatan Fir'aun, gubernur regional yang disebut nomad, mulai menantang kekuatan Fir'aun. Hal ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan besar antara tahun 2200 hingga 2150 sebelum Masehi, sehingga Mesir kuno memasuki periode kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun, yang dikenal sebagai periode menengah pertama Mesir. Periode menengah pertama Mesir. Setelah pemerintahan pusat Mesir runtuh pada akhir periode kerajaan lama, pemerintah tidak lagi mampu mendukung atau menstabilkan ekonomi negara. Gubernur-gubernur regional tidak dapat menggantungkan diri kepada Fir'aun pada masa krisis. Kekurangan pangan dan sengketa politik meningkat menjadi kelaparan, dan perang saudara berskala kecil. Meskipun berada pada masa yang sulit, pemimpin-pemimpin lokal, yang tidak berhutang upeti kepada Fir'aun, menggunakan kebebasan baru mereka untuk mengembangkan budaya di provinsi-provinsi. Setelah menguasai sumber daya mereka sendiri, provinsi-provinsi menjadi lebih kaya. Fakta ini dibuktikan dengan adanya pemakaman yang lebih besar, dan baik di antara kelas-kelas sosial lainnya. Dengan meningkatnya kreativitas, pengrajin-pengrajin provinsial, menerapkan dan mengadaptasi motif-motif budaya yang sebelumnya dibatasi oleh kerajaan lama. Juru-juru tulis mengembangkan gaya yang melambangkan optimisme dan keaslian periode. Bebas dari kesetiaan kepada Fir'aun, pemimpin-pemimpin lokal mulai berebut kekuasaan. Pada 2160 sebelum Masehi, penguasa-penguasa di Herakleopolis menguasai Mesir Hilir, sementara keluarga Intef di Tebes mengambil alih Mesir Hulu. Dengan berkembangnya kekuatan Intef, serta perluasan kekuasaan mereka ke utara, maka pertempuran antara kedua dinasti sudah tak terhindarkan lagi. Sekitar tahun 2055 sebelum Masehi, tentara Tebes di bawah pimpinan Nebepetre Mentuhotep II, berhasil mengalahkan penguasa Herakleopolis, menyatukan kembali kedua negeri, dan memulai periode renaissance budaya dan ekonomi yang dikenal sebagai Kerajaan Pertengahan. Kerajaan Pertengahan. Fir'aun Kerajaan Pertengahan, berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara, sehingga mendorong kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumen. Mentuhotep II dan 11 dinasti penerusnya berkuasa dari Tebes, tetapi Wazir Amenemhat pertama, sebelum memperoleh kekuasaan pada awal dinasti ke-12, sekitar tahun 1985 sebelum Masehi, memindahkan ibu kota ke Ijtawi di Oasis Fayyum. Dari Ijtawi, Fir'aun dinasti ke-12 melakukan reklamasi tanah dan irigasi untuk meningkatkan hasil panen. Selain itu, tentara kerajaan berhasil merebut kembali wilayah yang kaya akan emas di Nubia, sementara pekerja-pekerja membangun struktur pertahanan di Delta Timur, yang disebut tembok-tembok penguasa, sebagai perlindungan dari serangan asing. Maka populasi, seni, dan agama negara mengalami perkembangan. Berbeda dengan pandangan elitis kerajaan lama terhadap dewa-dewa, Kerajaan Pertengahan mengalami peningkatan ungkapan kesalehan privat. Selain itu, muncul sesuatu yang dapat dikatakan sebagai demokratisasi setelah akhirat. Setiap orang memiliki arwah dan dapat diterima oleh dewa-dewa di akhirat. Sastra Kerajaan Pertengahan menampilkan tema dan karakter yang canggih, yang ditulis menggunakan gaya percaya diri dan eloksasi. Sementara relief dan pahatan potret pada periode ini, menampilkan ciri-ciri kepribadian yang lembut, yang mencapai tingkat baru dalam kesempurnaan teknis. Penguasa terakhir Kerajaan Pertengahan, Amenemhat III, memperbolehkan pendatang dari Asia tinggal di wilayah Delta, untuk memenuhi kebutuhan pekerja, terutama untuk penambangan dan pembangunan. Penambangan dan pembangunan yang ambisius, ditambah dengan meluapnya Sungai Nil, membebani ekonomi dan mempercepat kemunduran selama masa dinasti ke-13 dan ke-14. Semasa kemunduran, pendatang dari Asia mulai menguasai wilayah Delta, yang selanjutnya mulai berkuasa di Mesir sebagai Hyksos. Dan begitulah kisah dari peradaban Mesir kuno. Bila ada kesalahan dari ucapan, kata, maupun pengambilan gambar atau video, mohon dimaklumkan. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami.